Setelah mempelajari cermin datar, kita sekarang belajar cermin cekung. Misalnya ada suatu garis seperti ini, garis lengkung. Ini belum disebut sebagai simbol cermin cekung. Ini hanya sebagai garis lengkung. Supaya bisa disebut sebagai cermin cekung, maka bagian mana yang harus diarsir? Oke, berarti bagian yang cembungnya yang harus diarsir. Kemudian sini bagian tadi apa? Belakang yang ada arsirannya, yang tidak ada arsirannya berarti bagian depan. Oke, kita pelajari bagian-bagian cermin cekung. Sabuat sumbu utama. Kemudian kita bagi-bagi. Ini merupakan O, titik pusat cermin, kemudian sini fokus F, kemudian jaraknya sama OF dan misalnya ini adalah titik R misalnya gitu. Harus sama, OF dan FR itu harus sama. Ini bisa kamu simpulkan M, P, atau R, terserah ya. Yang jelas ini harus simbolnya F, huruf besar, karena artinya fokus. Kemudian dari bagian cermin cekung ini dapat kita uraikan menjadi ruang-ruang pada cermin cekung. OF disebut sebagai ruang pertama. FR disebut sebagai ruang kedua. Kemudian R selebihnya disebut sebagai ruang ketiga. Kemudian yang bagian belakang cermin disebut sebagai ruang 4. Menurut kamu, di mana benda bisa diletakkan? Oke, benda bisa diletakkan ada di ruang 1, 2, dan 3. Bisa enggak benda diletakkan di ruang 4? Tidak bisa. Karena ruang 4 itu letaknya bayangan di dalam cermin. Tidak mungkin benda kok di dalam cermin, tidak mungkin ya. Maka benda bisa berada di ruang 1, 2, dan 3. Setelah mengenal bagian-bagian cermin cekung, kita belajar 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Sebelumnya kamu ingat dulu ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Untuk menggambar cermin cekung supaya bagus, kamu bisa menggunakan jangka atau koin 500-an itu. Oke, kita belajar 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Sinar pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama. Sumbu utama ini. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Ingat-ingat sinar pertama. Sinar kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini sinar kedua. Sinar ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan melalui titik tersebut. Ini sinar yang ketiga. Seperti ini, 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Setiap cermin dan nanti lensa juga
akan mempunyai 3 sinar istimewa. Jadi kamu harus hafal, dimulai dari cermin cekung dulu. Untuk menggambarnya, untuk menggambar supaya mudah, gunakan 2 sinar saja cara menggambarnya. Gunakan sinar 1 dan sinar 3. Jadi gunakan sinar 1 dan sinar 3 biar tidak bingung. Kamu menggunakan 3-3-nya tidak apa-apa, tapi supaya sederhana gunakan 1 dan 3 sehingga nanti kita akan mendapatkan suatu bayangan jika benda diletakkan pada ruang 1, 2, atau 3 pasti akan menghasilkan sifat bayangan yang berbeda-beda. Oke, kita terapkan jika benda di ruang 3. Berarti letaknya di mana bendanya? Ya, berarti bendanya ada di sini. Misalnya dengan tinggi tertentu. Kemudian, bagaimana sifat bayangan yang terjadi? Maka kamu harus menggunakan sinar 1 dan 3. 1 dan 3 diterapkan pada gambar ini. Sebelumnya kamu harus bisa menggambar, tadi harus ingat ini gunakan jangka atau koin tadi untuk arsirannya, dibuat arsiran supaya lengkungannya bagus. Kemudian antara OF dan FR ini harus sama jaraknya. Ingat-ingat, OF dan FR harus sama. Misalnya ini 2 cm, ini juga harus 2 cm. Ingat-ingat. Oke, kita terapkan sinar pertama. Semua sinar datang harus selalu mengenai tinggi benda. Kalau dalam menggambar, sinar datang harus selalu mengenai tinggi benda. Kita gunakan sinar pertama ya. Sinar pertama tadi ini. Terus sinar ketiga yang ini. Tinggal di copy, kita paskan di sini. Berarti sinar pertama ini. Sejajar sumbu utama. Dipantulkan melalui titik fokus. Ini sinar pertama. Kemudian sinar ketiga. Ambil sinar ketiga yang tadi kita masukkan ke dalam soal ini. Ingat, sinar datang mengenai tinggi benda. Berarti sinar ketiga kan ini. Dari sini tinggi benda mengenai titik pusat kelengkungan diteruskan. Kemudian kita beri arahnya sama. Perpotongan antara 2 sinar pantul itulah letak bayangannya. Dan inilah letak bayangannya. Letak bayangannya di sini. Kalau ini anak panah ke atas, perpotongan itu merupakan letak dari anak panahnya. Ini ke atas, berarti ini ke bawah. Ini disebut sebagai bendanya, berarti ini disebut sebagai bayangannya. Bayangan. Sehingga bagaimana sifat bayangannya? Jika benda di ruang 3 nyata, karena di depan cermin itu nyata. Kemudian kedua, antara benda dan bayangan gimana anak panahnya? Oh, terbalik. Terbalik. Kemudian 3, dibandingkan antara tinggi benda dan tinggi bayangan. Gimana bayangannya? Oh, berarti diperkecil. Kalau ditanyakan ruangannya, ruangan bayangan ada di mana? Di ruang 2. Jadi dapat kita simpulkan, jika benda di ruang 3, maka sifat bayangannya nyata,
terbalik, diperkecil, dan di ruang 2. Soal kedua, jika benda di ruang 2, gimana kira-kira sifat bayangannya? Di mana ini letaknya benda di ruang 2? Berarti di antara R dan F. Di sini. Ini benda. Kemudian kita terapkan sinar 1 dan sinar 3. Ingat tadi, setiap sinar datang selalu mengenai tinggi benda. Berarti sinar datang mengenai tinggi benda, sinar pertama ini. Kemudian dipantulkan melalui F di sini. Ini berarti sinar pertama. Kemudian sinar ketiga. Sinar ketiga mengenai tinggi benda. Karena bendanya di sini. Ingat ya, sinar datang itu bisa dari kiri, kanan, atas, bawah. Yang terpenting kalau menggambar, sinar datangnya selalu mengenai tinggi benda. Jadi bisa disesuaikan sinar datangnya. Kalau dari gambar ini berarti sinar datangnya dari kanan, mengenai tinggi benda. Ini, berarti sini. Tinggi benda ke R, ke titik pusat kelengkungan. Inilah sinar yang ketiga, kita teruskan ke sini. Sehingga dari sinar pertama dan ketiga, kita mendapatkan perpotongan kedua sinar pantulnya. Kalau dilihat memang besar. Kemudian dari perpotongan itu merupakan letak dari bayangannya. Di sini kita kasih garis penghubung. Tadi anak panahnya ke atas, maka perpotongan dua sinar pantul ini merupakan letak dari anak panahnya. Seperti ini. Dapat kita simpulkan, sifat bayangan jika benda di ruang 2 adalah letaknya tetap di depan cermin, maka sifat pertama adalah nyata. Yang kedua, dibandingkan antara bayangan dan bendanya. Ini bayangannya. Ini benda. Anak panahnya, benda ke atas, bayangan ke bawah. Maka disimpulkan terbalik. Yang ketiga, kita bandingkan antara benda dan bayangan. Bagaimana? Bayangan lebih besar. Jadi diperbesar. Dilihat dari letak bayangannya, bayangan ada di ruang 3. Karena berada lebih dari R. Sekarang untuk latihan tambahan, sekarang gambar sendiri. Jika benda di F, terus jika benda di R, terus jika benda di ruang 1, bagaimana? Silahkan digambar sendiri, terapkan sinar 1 dan 3.